Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 21 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara antara kami dan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan hidup kami agar lebih berhati-hati dan berjaga setiap saat karena waktunya sudah semakin singkat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Silakan, Saudara Nofri. Terima kasih, selamat pagi. Renungan pagi pulang ke rumah 21 Oktober 2020 yang berjudul Akhir dari pekerjaan Yesus sebagai imam dan pengantara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi orang-orang belum bersedia untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Masih ada pekerjaan persediaan yang harus mereka laksanakan. Terang akan diberikan untuk menuntun pikiran mereka ke bait Allah di surga. Dan sementara oleh iman mereka harus mengikuti imam besar mereka dalam pelayanannya di sana, tugas-tugas baru akan dinyatakan. Pekabaran, amaran, dan petunjuk yang lain akan diberikan kepada gereja. Nabi itu berkata, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat 2 dan 3. Mereka yang hidup di atas dunia ini pada waktu pengantaran Kristus akan berakhir di tempat kudus di atas, akan berdiri di hadapan Allah yang kudus tanpa pengantara. Jubah mereka harus tidak bernoda. Tabiat mereka harus dimurnikan dari dosa oleh percikan darah. Melalui karunia Allah dan usaha keras mereka harus menjadi penakluk dalam perang melawan yang jahat. Sementara penghakiman pemeriksaan berlangsung di surga, sementara dosa-dosa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya dipindahkan dari tempat kudus, akan ada pekerjaan khusus pemurnian untuk membuangkan dosa di antara umat Tuhan di dunia ini. Pekerjaan ini lebih jelas lagi dinyatakan dalam Pekabaran Wahyu 14. Kalau pekerjaan ini telah dilaksanakan, pengikut-pengikut Kristus akan siap bagi kedatangannya. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Maleakhi 3 ayat 4. Kemudian jemaat yang akan diterima Tuhan kepadanya pada waktu kedatangannya akan menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Efesus 5 ayat 27. Kemudian jemaat itu akan muncul laksana fajar merkah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Kidung Agung 6 ayat 10. Selain kedatangan Tuhan ke dalam bait-Nya, Maleakhi juga meramalkan kedatangannya yang kedua kali, kedatangannya untuk melaksanakan
keputusan penghakiman. Malaki 3 ayat 5. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 445-446. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sebagaimana pelajaran kemarin, akhir dari pekerjaan Yesus sebagai imam besar dan pengantara dikenal dengan sebutan pintu kasihan ditutup. Apa yang terjadi saat pekerjaan Yesus sebagai imam besar berakhir? Counsels for the Church halaman 349 paragraf 1 menjelaskan, ketika pekerjaan penghakiman yang berupa pemeriksaan ditutup, maka nasib semua manusia telah ditentukan, hidup atau mati. Pintu kasihan ditutup untuk waktu yang singkat sebelum kedatangan Tuhan dalam awan-awan di langit. Dalam halaman yang sama, White menyatakan, yang benar dan yang jahat akan tetap hidup di bumi dalam keadaan fana mereka. Manusia akan menanam dan membangun, makan dan minum, semua tidak sadar bahwa keputusan terakhir yang tidak dapat dibatalkan telah diucapkan di tempat kudus di atas. Bisa baca dalam halaman 349 paragraf 2 dari buku yang sama. Berikut penjelasan Yohanes menggambarkan apa yang terjadi saat pekerjaan Yesus di bilik yang maha kudus berakhir. Wahyu 22 ayat 11 dan 12 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya, aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Inilah kondisinya saat pintu kasihan ditutup dan memang tidak lama setelah pekerjaan Yesus di bilik yang maha kudus berakhir, dia datang kembali ke dunia ini untuk membawa upah bagi umatnya yang setia. Berikut nasihat roh nubuat sehubungan dengan akhir dari pekerjaan Kristus dalam milik yang maha kudus yang perlu kita pahami dan ketahui. Kemenangan akhir halaman 354 paragraf 2, White menuliskan, bila mana orang-orang yang mengaku umat Allah bersatu dengan dunia ini, hidup sebagaimana orang dunia hidup, dan bersekutu dengan mereka dalam kesenangan dunia yang dilarang, bila mana kemewahan dunia menjadi kemewahan gereja, bila mana lonceng pernikahan berbunyi, dan semua melihat ke masa depan ke tahun-tahun kemakmuran duniawi, kemudian tiba-tiba pada waktu kilat memancar dari langit, akan datang akhir dari impian dan pengharapan mereka yang menyesatkan itu. Inilah pentingnya kita mempelajari pelayanan Kristus di dalam bilik yang maha suci dan mengabarkan kepada dunia, sebab dunia sebagaimana zaman Nuh tidak bersedia, bahkan mengolok-olok pekabaran amaran ini. Itu sebabnya roh nubuat menjelaskan juga dalam Counsels for the Church halaman 348 paragraf 5. Pada saat ini, di atas segalanya, setiap jiwa harus mengindahkan nasihat juru selamat. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat 33. Waktu apa yang Yesus maksudkan? Waktu tentang kedatangannya, tetapi juga tentang pintu kasihan ditutup. Sebab tidak lama setelah pintu kasihan ditutup, Yesus datang kedua kali untuk menjemput mereka yang didapati benar. Dalam tulisan lainnya, White menyatakan peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 179 paragraf 3 yang berkata, ketika Yesus berhenti memohon untuk manusia, maka seluruh kasus sudah ditentukan untuk selamanya. Pintu kasihan ditutup. Pengantaran Kristus berhenti di sorga. Waktu ini akhirnya datang secara tiba-tiba atas semua manusia, dan orang-orang yang telah lalai menyucikan jiwa mereka dengan menuruti kebenaran didapati tertidur. Itulah sebabnya Yesus menasihatkan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah.
agar kita jangan didapati tertidur dan akhirnya binasa. Satu lagi amaran kita baca dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 180 paragraf 1 yang berbunyi, sementara para pengusaha asyik dengan mengejar keuntungan, sementara pecinta kepelisiran memanjakan diri, sementara wanita yang suka bersolek sibuk dengan dandanannya, mungkin saja pada saat itulah hakim segenap dunia itu akan mengumumkan vonis, engkau ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Daniel 5 ayat 27. Itulah sebabnya baik Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa menjelang Yesus datang, kondisi dunia seperti zaman Nuh. Apakah sudah terjadi? Sedang terjadi. Karenanya hati-hati dan berjaga serta bersedia. Yesus berkata, jaga agar jubahmu, yaitu karakter kita, jangan bercacat atau bernoda. Bagaimana caranya? Datang kepada Yesus selagi dia masih dalam bilik yang maha kudus. Sebab jubah kebenaran hanya Yesus yang dapat berikan, dan hanya darahnya yang dapat membersihkan dan menghapus dosa. Sebagai penutup, pada saat Yesus mengakhiri pelayanannya sebagai pengantara di bilik yang maha kudus, maka untuk beberapa saat lamanya, mereka yang setia dan benar hidup tanpa pengantara. Story of Hope halaman 105 menyatakan, saat Yesus keluar dari tempat yang maha kudus, lonceng di pakaiannya berdenting, dan saat dia pergi, awan kegelapan menutupi penduduk bumi. Saat itu tidak ada pengantara antara manusia yang bersalah dan Allah yang tersinggung. Sementara Yesus telah berdiri di antara Allah dan manusia yang bersalah, pengekangan ada pada orang-orang. Tetapi ketika dia melangkah keluar dari antara umat manusia dan Bapa, pengekangan itu disingkirkan dan setan memiliki kendali penuh atas mereka yang menolak untuk bertobat. Inilah pentingnya kita berhati-hati dan berjaga, hidup dalam Yesus dan Yesus dalam kita, agar pada saat Yesus akhiri tugasnya di bilik yang maha kudus, kita didapati benar dan dapat bertahan untuk beberapa saat, hidup tanpa pengantara. Itulah sebabnya Alkitab berkata dalam Markus 13 ayat 20, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kita, agar masing-masing kita lebih bersungguh-sungguh, berjaga dan bersedia, datang pada Yesus untuk mendapatkan pengampunan serta bertobat sungguh-sungguh. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik dan begitu penting bagi kehidupan kami, agar kami menggunakan waktu yang ada untuk berjaga dan bersedia datang kepada Yesus, memohon ampun akan dosa dan bertobat sungguh-sungguh. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.